Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Minal khata'i al-fahishil waqi'i fihi kathirun minan nas. Di antara kesalahan fatal yang banyak terjadi di kalangan manusia, annahum indama yasma'una adhan al-fajri, bahwasanya mereka ketika mendengar azan fajar atau azan subuh, yatabadaruna ila syurbi, mereka bersegera untuk minum atau bersegera untuk menghabiskan air minum. I'tiqadan minhum jawaza dzalika, dengan berkeyakinan bahwa hal seperti itu diperbolehkan madama al-muadzinu yuadzinu, selagi muazin sedang mengumandangkan azan. Jadi bahwa mereka berkeyakinan masih boleh makan meskipun azan telah dikumandangkan. Wadzalika la yajuzu, dan adapun yang demikian itu adalah tidak diperbolehkan. Waman yaf'alhu fasaumuhu batilun, maka barang siapa yang mengerjakan hal seperti itu maka puasanya batal. Wa alaihil qada'u in kana shaumuhu fardhan, maka wajib atasnya qada jika puasanya itu adalah puasa fardu. Mengapa hal demikian tidak boleh? Li'annal muadzina la yashra'u fil adhani illa ba'da tulu'il fajri, karena sesungguhnya muadzin tidaklah akan mulai azannya kecuali setelah datangnya fajar, setelah terbit fajar. Fa idza syariba athna al adhani, maka barang siapa yang minum di tengah-tengah sudah azan, fayakunu qad syariba fi waqtil fajri, maka dia sungguh telah minum di waktu fajar. Jadi minum di tengah-tengah azan berarti minum di waktu yang sudah fajar, sudah subuh. Wa kullu dzalika bisababil jahli, dan semua itu adalah disebabkan kebodohan, ketidaktahuan. Walam yaqul dzalika ahadun minal a'immatil mu'tabarin, dan yang seperti itu, pemahaman seperti itu bahwa kalau sudah azan masih diperbolehkan makan dan minum, itu tidak pernah dikatakan oleh para ulama, para imam yang mu'tabar, yang terkenal. Nah, lalu apa penyebab pemahaman seperti itu bisa terjadi? Dari mana asalnya? Ternyata kalau kita melihat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, dari Abu Hurairah, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila seseorang di antara kalian mendengar azan, mendengar panggilan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan wadah masih berada di tangannya, maksudnya wadah makan atau wadah minuman, fala yad'hu, maka janganlah ia meletakkannya, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia menyelesaikan hajatnya. Jadi inti dari hadis ini, kalau kita sedang makan atau minum ketika sahur lalu mendengar suara azan, maka jangan diletakkan piring itu atau gelas itu, maka sempurnakanlah, habiskanlah, minumlah, maksudnya begitu. Nah, sehingga dipahami hadis ini bahwa meskipun sudah azan masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Sedangkan jika kita melihat waktu fajar itu atau waktu berakhirnya sahur atau mulainya waktu fajar adalah ketika fajar itu datang atau ketika azan subuh, sebagaimana di dalam ayat Al-Baqarah itu ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai sehingga telah jelas bagi kalian garis putih sampai dari garis hitam, maksudnya minal fajri, dari waktu fajar. Nah, jadi kalau melihat ayat ini, waktu berakhirnya sahur itu adalah ketika datangnya fajar, dan itu ditandai dengan azan subuh, berarti sudah masuk waktu subuh. Sedangkan di hadis yang tadi, meskipun sudah azan maka masih diperbolehkan makan. Jadi seolah-olah antara hadis ini
hadis yang pertama tadi dengan ayat ini seolah-olah bertentangan. Kata ayat sampai fajar sudah tidak boleh lagi makan, sedangkan kata hadis tadi masih boleh. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Maka ketika ada sebuah hadis bertentangan dengan ayat, maka jangan dulu cukup berhenti sampai di hadis itu. Kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Ternyata ada keterangan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, kita lihat di sana, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktumin. Sesungguhnya Bilal azan ketika malam. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian, hatta tasma'u, sampai kalian mendengar adzana ibni ummi maktum, azannya ibnu ummi maktum. Jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Yang pertama azan yang dikumandangkan oleh Bilal, ini adalah azan untuk membangunkan orang sahur, dan yang kedua azan yang dikumandangkan oleh ibnu ummi maktum, dan ini adalah azan masuknya fajar, azan masuknya waktu subuh. Nah, berarti ada satu ayat yang mengatakan subuh waktu sahur itu adalah berakhir ketika fajar, ditandai dengan azan subuh. Lalu ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan masih boleh makan ketika sudah mendengar azan. Lalu hadis kedua bahwa faktanya azan di zaman Rasulullah itu ada dua, maka oleh para ulama disimpulkan bahwa azan yang dimaksud pada hadis yang tadi, hadis yang masih boleh makan dan minum itu maksudnya adalah azan yang pertama, azan yang dikumandangkan oleh Bilal, bukan azan yang dikumandangkan oleh ibnu ummi maktum. Jadi tidak masalah, sudah azan masih makan tidak masalah. Mengapa? Ya karena azan yang pertama belum masuk waktu subuh begitu. Jadi kesimpulannya, waktu terakhir kita boleh makan sahur atau minum adalah ketika azan. Ketika sudah dikumandangkan azan fajar, azan untuk salat subuh, maka tidak boleh lagi seseorang untuk makan dan minum. Ketika dia melakukan itu, maka batallah puasanya. Maka pemahaman yang menyatakan masih bolehnya makan dan minum ketika azan dikumandangkan itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, memahaminya harus sesuai dengan pemahaman para ulama. Jangan membaca satu hadis lalu disimpulkan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.